Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman. Di sini dalam acara ini kita akan mendiskusikan materi tentang manusia dan budaya. Nah, sebelum kita memulai diskusi pada siang hari ini, hendaklah kita membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, next. Sebelumnya tolong Saudari Julia untuk ini Jul, dilanjut ke PPT-nya. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya, yaitu manusia dalam bahasa Inggris disebut man. Arti dasar dari kata ini tidak jelas, tetapi pada dasarnya dapat dikaitkan dengan mens, itu yang disebutkan dalam bahasa Latin, yang berarti ada yang berpikir. Nah, demikian halnya atropus, yaitu dari bahasa Yunani. Tidak begitu jelas. Nah, semula atropus berarti seorang yang melihat ke atas. Sekarang kata ini tidak dipakai untuk mengartikan manusia. Dan akhirnya homo bahasa Latin yang artinya orang yang dilahirkan di atas bumi. Pada dasarnya manusia adalah makhluk individu yang merupakan bagian dari unit terkecil dari kehidupan sosial, atau manusia sebagai makhluk sosial yang membentuk suatu kehidupan masyarakat. Manusia merupakan kumpulan dari berbagai individu. Oke, lanjut. Nah, adapun istilah kultur yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan budaya, berasal dari kata Latin colore yang mempunyai arti mengolah atau mengajarkan, nah, yaitu mengelola tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut, yaitu kulture dan kultur diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengelola dan mengubah alam. Menurut Sir Edward B. Taylor, menggunakan kata kebudayaan untuk menunjuk keseluruhan kompleks dari ide dan segala sesuatu yang dihasilkan manusia dalam pengalaman historinya. Termasuk di sini ialah pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan, dan kemampuan saat perilaku lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Oke, next. Setiap manusia memiliki potensi dasar mental yang berkembang dan dapat dikembangkan yang melalui, yaitu satu, minat atau biasa disebut sense of interest. Yang kedua, dorongan ingin tahu atau sense of curiosity. Tiga, dorongan ingin membuktikan kenyataan, sense of reality. 4. Dorongan ingin menyelidiki, sense of inquiry.
5. Dorongan ingin menemukan sendiri, sense of discovery. Potensi ini berkembang jika adanya rangsangan, wadah, dan suasana kondusif. Jika fenomena sosial di lingkungannya telah tumbuh, potensi mental yang normalnya akan terus berkembang berawal dari potensi-potensi tersebut. Manusia sebagai makhluk individu ingin memenuhi kebutuhan dan kehendaknya masing-masing. Ingin merealisasikan dan mengaktualisasikan dirinya. Nah, setiap individu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menentukan jati dirinya yang berbeda dengan yang lain. Tidak ada manusia yang betul-betul ingin menjadi orang lain. Dia tetap ingin menjadi dirinya sendiri, sehingga dia selalu sadar akan keindividualitasnya. Menurut Zanti Arbi dan Syahrun dalam Sudullah menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dirinya, atas pikiran, perasaan, pilihan, dan perilakunya. Orang yang betul-betul manusia adalah orang yang akan bertanggung jawab penuh. Tidak ada orang lain akan mengambil alih tanggung jawab dalam hidupnya. Adapun di sini ialah menurut para ahli, yaitu menurut Childe Pudukon mendefinisikan kebudayaan sebagai total dari cara hidup suatu bangsa, warisan sosial yang diperoleh individu dari grupnya. Filin beranggapan bahwa kebudayaan terdiri dari kebiasaan-kebiasaan yang terpola dan secara fungsional saling bertautan dengan individu tertentu yang membentuk grup atau kategori sosial tertentu. Sedangkan menurut Quenjaranigrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada hakikatnya mereka memiliki makhluk individu. Ada yang dimaksud individu menurut Effendi adalah berasal dari kata in dan divided. Dalam bahasa Inggris, in mengandung arti pengertian tidak, sedangkan divided artinya terbagi. Jadi individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan dalam hal ini. Artinya bahwa manusia sebagai makhluk individu merupakan kesatuan aspek jasmani dan rohani atau fisik dan psikologis. Adapun di sini ialah beberapa 7 unsur kebudayaan yang dimaksud adalah yang pertama yaitu bahasa. Nah, yang kedua sistem pengetahuan, ketiga organisasi sosial, 4 sistem peralatan hidup dan teknologi, 5 sistem mata pencarian hidup, 6 sistem religi, 7 sistem kesenian. Wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide gagasan, nilai norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan dari manusia dalam masyarakat. 3. Wujud kebudayaan berupa benda hasil karya manusia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada siang hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi dari penjelasan saya tadi? Oke.
Baiklah, di sini saya akan menambahkan sedikit materi tadi tentang manusia dan budaya. Adapun di sini ya pengertian kebudayaan, apabila kita berbicara tentang kebudayaan, maka kita langsung berhadapan dengan pengertian istilahnya. Pengertian kebudayaan menyangkut bermacam-macam definisi yang telah dipikirkan oleh sarjana-sarjana bidang sosial budaya di seluruh dunia. Dua orang antropologi terkemuka yaitu Matthew J. Herkovitz dan Bronia Xiao yang mengemukakan bahwa kultural definisi berarti segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan adanya oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat itu. Nah, Herkovitz memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang super organik karena kebudayaan yang temurun dari generasi ke generasi hidup terus walaupun orang yang menjadi anggota masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan kematian dan kelahiran. Pengertian kebudayaan meliputi bidang yang biasanya seolah-olah tidak ada batasnya. Dengan demikian sukar sekali untuk mendapatkan pembatasan pengertian atau atas definisi yang tegas dan terinci yang mencakup segala sesuatu yang seharusnya termaksud dalam pengertian tersebut. Dalam pengertian sehari-hari, istilah kebudayaan sering diartikan sama dengan kesenian, terutama seni asmara dan seni tari. Kebudayaan jika dikaji dari awal kata bahasa sensei asal kata bahasa Sanskerta, bahasa dari kata budaya yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Latin, kebudayaan berasal dari kata colore yang berarti mengelola tanah. Nah, jadi kebudayaan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi atau pikiran manusia dengan tujuan untuk mengelola tanah atau tempat tinggalnya. Atau dapat pula diartikan segala usaha manusia untuk dapat melangsungkan dan mempertahankan hidupnya di lingkungannya. Budaya dapat pula diartikan sebagai himpunan pengalaman yang dipelajari mengacu pada pola-pola perilaku yang ditularkan secara sosial yang merupakan khususan kelompok sosial tertentu. Nah, kebudayaan dengan demikian mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik yang sifatnya material seperti peralatan-peralatan kerja dan teknologi, maupun yang non-material seperti nilai kehidupan dan seni-seni tertentu. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh masyarakat manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan perkataan lain, kebudayaan mencakup kesemuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian dari manusia. Manusia di alam dunia ini memegang peranan yang unik dan dapat dipandang dari banyak segi. Dalam ilmu eksakta, manusia dipandang sebagai kumpulan dari partikel-partikel atom yang membentuk jaringan-jaringan sistem yang dimiliki oleh manusia atau ilmu kimia. Manusia merupakan kumpulan dari berbagai sistem fisik yang saling terkait satu sama lain dan merupakan kumpulan dari energi atau ilmu fisika. Manusia merupakan makhluk biologis yang tergolong dalam golongan makhluk mamalia, yaitu biologi. Dalam ilmu-ilmu sosial, manusia merupakan makhluk yang ingin memperoleh keuntungan atau selalu memperhitungkan setiap kegiatan. Sering disebut Homo economicus atau ilmu ekonomi. Nah, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri atau sosiologi. Makhluk yang selalu ingin mempunyai kekuasaan politik. Makhluk yang berbudaya, sering disebut humanus atau filsafat, dan lain sebagainya. Dari definisi-definisi tersebut di atas, kita dapat melihat bahwa manusia selain dapat dipandang dari banyak segi, juga mempunyai banyak kepentingan. Tetapi siapakah manusia itu sebenarnya? Dengan berdasarkan pada uraian di atas, tentu kita akan mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, kita akan mencoba menerangkan siapa manusia itu dari unsur yang membangun manusia. Ada dua pandangan yang akan kita jadikan acuan untuk menjelaskan tentang unsur-unsur yang membangun manusia. Yang pertama yaitu manusia itu terdiri 4 unsur saling terkait, yaitu jasad, yaitu badan kasar manusia yang nampak pada luarnya, dapat diraba dan dipoto dan menempati ruang dan waktu. B, yaitu hayat, mengandung unsur hidup yang ditandai dengan gerak. 3, ruh, bimbingan dan pimpinan Tuhan, daya yang bekerja secara spiritual dan memahami kebenaran sesuatu. Mungkin itu saja yang bisa saya sedikit tambahkan mengenai manusia dan kebudayaan. Mungkin dari teman-teman yang ada ingin menambahkan masalah manusia dan kebudayaan, saya persilakan. Tes, ada suara? Oh ya, ada suara ada? Aduh. Jelas. Nah, kita akan berbicara tentang manusia dan budaya. Kita bicara dulu tentang manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak mampu berjalan tanpa manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa mampu berjalan tanpa didorong oleh manusia lain. Manusia bisa berjalan, manusia bisa berkembang, manusia bisa berpikir karena timbulnya dorongan dari manusia lain. Mungkin dorongan itu dorongan dari motivasi atau rasa iri. Jika manusia terdorong oleh rasa iri, mereka memiliki semangat untuk terkadang memiliki nilai positifnya juga. Jika manusia terdorong oleh sifat iri, bisa berkembang, bisa juga jatuh ke dalam jurang yang dalam. Manusia itu sekumpulan sel bersel banyak yang terdiri dari banyak zat, yaitu manusia, dan tulang, darah, dan tubuh yang lain. Manusia adalah makhluk yang berpikir. Kenapa bisa begitu ya? Karena kita memiliki akal. Kita beda dengan hewan. Meskipun ada ungkapan manusia itu adalah hewan yang berakal. Walaupun itu yang benar. Dari yang dikatakan oleh saudara Ahmad tadi, manusia adalah termasuk dari genus mamalia. Ya, kita dilahirkan, berkembang, disusui, dimakan, lalu timbul lagi manusia, berkembang lagi, dan seterusnya. Pola hidupnya sama seperti makhluk lain.
manusia itu hasil cipta dari pikiran, rasa, perbuatan yang terus dilakukan yang membuat kita terhindar dan memudahkan kita dari tantangan hidup. Tantangan hidup itu biasa muncul di lingkungan hidup yang kita alami. Lingkungan hidup menggunakan metode, pemikiran, prinsip, alat-alat, budaya, dan juga hal-hal yang romantisme yang lain. Budaya yang kita bicarakan selanjutnya adalah budaya. Manusia tanpanya budaya, mungkin manusia tidak akan bertahan dengan lama. Budaya harus tetap diingat oleh setiap generasinya agar hal-hal yang dicipta di masa lalu tetap ada dan bisa digunakan sampai sekarang. Manusia dan budaya itu sangat erat agar timbullah namanya peradaban. Tanpanya peradaban, manusia tidak akan mampu untuk berkembang atau menahan zaman yang akan ada. Manusia dan budaya akan menciptakan peradaban. Semakin tinggi peradaban, semakin dihormati pula suatu suku bangsa yang menciptakan peradaban tersebut. Manusia dan budaya. Ya, budaya yang kita lihat tadi dari rangkuman materi tadi, budaya itu memiliki tujuh unsur, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, dan sistem kesenian. Yang sering kita dengar yaitu dari unsur bahasa. Manusia sangat perlu unsur bahasa. Bahasa itu bisa timbul karena kesepakatan bersama. Jika tanpa kesepakatan bersama tidak muncullah bahasa. Dan juga sistem pengetahuan berasal dari bahasa. Jika suatu suku, suatu ras tidak memiliki sistem bahasa yang kuat, maka sistem pengetahuannya juga akan kacau. Dari sistem pengetahuan itulah muncullah organisasi sosial. Yang dimana organisasi sosial itu akan membuat kita semakin berkembang. Dimana muncullah setiap organisasi sosial akan memunculkan namanya sistem peralatan. Mereka akan menciptakan peralatan untuk hidup karena untuk mementingkan organisasi sosial tersebut. Karena muncul peralatan hidup tersebut, muncullah sistem pencarian hidup. Karena peralatan hidup telah terpenuhi, maka terciptalah mata pencarian, di mana mata pencarian itu biasanya mengandalkan alat-alat tersebut. Lalu muncul sistem religi, yang dimana mengatur manusia dalam keagamaan, dalam religi. Jika manusia baik dalam religinya, terciptalah keamanan dan ketertiban. Meskipun kadang manusia juga mengalami kerusuhan karena sistem religi yang terjadi. Ada perbedaan pendapat antara suatu masalah ataupun perihal. Karena muncullah banyak hal tadi, hal-hal konsep tadi, muncullah sistem kesenian, di mana gara-gara peralatan tadi, sistem pencarian tadi, muncullah sistem kesenian. Sistem kesenian itu sangatlah luas. Kesenian bukan hanya menyanyi dan menari, tapi termasuk dalam kegiatan memahat, melukis, ataupun pekerjaan kita sehari-hari bisa dijadikan seni. Contohnya saja seni memancing dan seni nanam di kebun, itu bisa dijadikan suatu kesenian. Jadi karena itulah manusia bisa memunculkan peradaban. Tujuh unsur tadi bisa menciptakan kebudayaan yang membuat manusia itu memiliki peradaban yang kuat. Semakin kuat peradaban manusia, semakin kuat ia pula bertahan dalam masa ke masanya. Inovasi yang baik akan menciptakan generasi yang baik. Dan itu pun terjadi sebaliknya. Kalau inovasinya buruk, ya terjadi hal-hal buruk dalam lingkup masyarakat. Baiklah, jika ada tanggapan atau pertanyaan ataupun hal lainnya, saran bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ahmad Syane. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan lagi tentang materi kita yang pada siang hari ini mengenai manusia dan kebudayaan. Izin bukan untuk menanggapi tapi ingin bertanya. Pertanyaannya yaitu mengapa manusia itu tidak dapat atau tidak bisa lepas dari yang namanya budaya.
Terima kasih. Baiklah, terima kasih pada saudari Julia. Mengenai pertanyaan tadi, mengapa manusia tidak terlepas dari budayaan? Yaitu tergantung dari budayaan, dari bentuk budayaan itu sendiri. Misalnya budayaan itu sangat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti budaya kita bermain handphone saat ngobrol, saat berkumpul dengan teman-teman. Nah, jika itu jika budaya, aku bayar dulu dikit, Pak. Aman aja lah, selesaikan dulu. Oke. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Julia tadi, yaitu mengapa manusia itu selalu terkait dengan budaya. Nah, jika kita lihat dulu budaya seperti apa, karena budaya ini memiliki dua macam, budaya yang diterima di dalam lingkungan masyarakat, dan budaya yang tidak diterima oleh masyarakat. Nah, seperti contoh budaya yang sangat diterima di dalam masyarakat, yaitu budaya yang sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti awalnya kita jika ingin membuat sambal itu harus mengulek terlebih dahulu. Nah, dalam perkembangan zaman seperti ini ada budaya baru, yaitu budaya blender, yang mana budaya blender ini sangat membuat kita sangat memudahi dalam aktivitas ibu-ibu dalam memasak sehari-hari, yaitu budaya blender ini membuat kita semakin cepat, praktis, dan mudah diaplikasikan dalam memasak sehari-hari. Nah, jadi mau tidak mau manusia ini harus terkait dalam budaya tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Baiklah, ya, boleh dinambahkan. Ini pendapat saya, ini pendapat pribadi ya, jangan disangkut pautkan dengan hal lain. Kenapa manusia tidak bisa lepas dari kebudayaan? Yang pertama, manusia memiliki akal. Yang mana akal itu mendorong kita untuk berkehidupan mudah dan bebas dari ancaman. Maksudnya itu jangan sampai kita melakukan hal yang sia-sia, jangan sampai kita melakukan hal terbelit-belit, dan juga keselamatan nyawa terancam. Karena itu dari insting naluri kita. Kenapa manusia tidak pernah lepas dari kebudayaan? Kan seperti yang Saudara Aman tadi katakan, budaya itu mempermudah kita. Biasanya kebudayaan yang mempermudah itu dilakukan terus-menerus. Karena tindakan yang dilakukan terus-menerus akan menghasilkan budaya. Yang dimana biasanya dicontoh oleh orang-orang banyak. Seperti yang kita tahu, budaya itu budaya itu kan milik semua masyarakat. Jadi budaya itu tidak akan pernah hilang jika masyarakatnya masih melakukan budaya itu. Kenapa manusia tidak lepas dari budaya? Contohnya saja, kita gunakan budaya memancing. Kenapa manusia tidak lepas dari budaya memancing itu? Karena mempermudah kita untuk menangkap ikan. Daripada kita menangkap ikan dengan tangan kosong. Dengan alat itu juga memberi kita keamanan ekstra. Keamanan dari tenggelam, keamanan dari binatang buas, atau keamanan agar kita bisa benar-benar dapat ikan tersebut. Karena itulah budaya memancing tetap ada, karena itu memudahkan manusia. Jadi itu tidak akan lepas. Budaya tidak akan pernah lepas dari kita selama budaya itu dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Jika budaya itu tidak dibutuhkan manusia, maka budaya itu akan hilang. Karena itulah budaya tidak akan pernah lepas dari kita, karena budaya itu akan ada untuk kita, untuk membantu kita, dan kita melakukannya agar kita terbantu oleh kegiatan tersebut. Baiklah, ada tanggapan lain? Baiklah, saya akan memberikan pendapat saya menurut tentang pertanyaan budaya, manusia tidak terlepas dari budaya. Yang pertama yaitu manusia dan budaya itu jika
manusia itu sendiri itu tidak dikatakan bahwa memiliki budaya. Dalam budaya itu pasti memiliki yang namanya masyarakat. Dalam bermasyarakat pasti memiliki kebudayaan. Jadi kebudayaan itu tidak ada dalam setiap seseorang, kecuali individu itu memiliki suatu kelompok, baru terbentuk adanya kebudayaan. Namun jika ia sendiri dalam suatu wilayah, itu tidak akan menemukan yang namanya kebudayaan. Kebudayaan itu artinya menurut para ahli itu ada yang menyebutkan adalah hasil dari proses belajar. Maksudnya adalah misalnya makan, contoh makan. Makan itu menggunakan sendok. Nah, menggunakan sendok itu adalah kebudayaan orang-orang barat. Dalam masyarakat Indonesia tidak terlalu banyak menggunakan sendok karena kebudayaannya hanya menggunakan tangan. Ketika di luar negara itu kebanyakan menggunakan sendok. Menurut pendapat saya, kenapa manusia itu tidak terlepas dari kebudayaan? Manusia tidak terlepas dari kebudayaan karena mereka adalah makhluk sosial. Karena mereka saling membutuhkan satu sama lain. Itulah mengapa membuat mereka terbentuknya suatu kebudayaan. Kebudayaan ada karena adanya suatu kelompok manusia. Jika manusia itu sendiri, maka tidak akan terbentuk namanya kebudayaan. Karena kebudayaan adalah hasil dari proses belajar. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Oke, baiklah. Terima kasih kepada saudara Pak Hari. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan? Sepertinya tidak ada. Baiklah, mungkin bisa disimpulkan bahwasannya manusia ini tidak bisa lepas dari kebudayaan. Mengapa sudah jelaskan dari tadi bahwasannya manusia ini itu belajar budaya itu ada sebuah dalam budaya itu tempat kita belajar bagaimana cara hidup dengan benar. Dahulu dimana budaya ini bisa berubah kapan saja, tergantung dari adaptasi yang kita terima. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita mengakhiri diskusi pada siang menjelang sore ini, hendaklah kita membacakan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Moderator, jika ada kata-kata yang salah, yang tidak enak kawan-kawan sekalian, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.